ketiga Bapak ini kami selesai sharing dan berdoa bersama-sama, mengundang dia suruh berdoa terima Tuhan Yesus secara pribadi, dan dia langsung mengatakan, aduh terima kasih, sepertinya banyak itu lepas. Ya, suami saya tanya, kenapa? Ya, bagaimana? Sudah terjawab? Ya, dia bilang sudah. Sehingga dia tidak menghabisi nyawa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa solusi dari dosa adalah Yesus Kristus. Dengan siang hari firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian atau langsung saja praktekannya ya. Misalnya ada yang mau praktek juga bisa langsung.
kami sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan ya materinya. Kurang lebih kita akan saja perbandingan bahan seperti ini. Bisa dicampur. Jadi ada bahan organik, kemudian ada dedak. Dedak ini sebagai makanan pertama, karena kan kita pakai decomposer ya, kita pakai N64 tadi yang menguraikan bahan organik ini menjadi seperti itu. Jadi kita pakai mikroba. Jadi mikroba ini tidak langsung dia membabat ini, dia perlu bahan-bahan yang kecil untuk halus. Makanya kita perlu dedak. Dedak ini bisa dedak jagung, bisa juga dedak babi. Itu mempercepat proses dekomposisi nanti. Kemudian setelah itu ada juga tanah ya, ada juga sekam. Ini opsional ya. Kalau sekam ini kalau misalnya tidak ada sekam, tidak perlu pakai juga ya. Kemudian ya bisa sedikit. Langsung saja campur semua. Jadi kurang lebih seperti itu perbandingannya ya. Ada tanah, kemudian ada dedak, kemudian ada bahan organik dari sisa-sisa daun kering atau dari sisa-sisa penyebar warna. Ini tadi 10 banding 1 biasanya. Kalau misalnya bahannya banyak, jadi ada juga berbeda. Misalnya 10 banding 10 kg berarti 1 kg ya, seperti itu. Demikian juga tanahnya. Kalau misalnya bahannya 10 kg berarti tanah harus ada dedaknya juga. Karena kayak kita pakai mikroba ini dekomposer ini, dia tidak bisa langsung membabat bahan-bahannya sebesar ini karena dia mikroba kecil kan. Jadi perlu bahan yang halus-halus itu. Jadi dia setelah membabat dedak ini yang halus-halus ini, maka dia akan membabat yang besar-besar. Karena kan mikroba itu kan perkembangan itu kan dia semakin banyak, semakin membelas. Pada saat misalnya nanti dedaknya habis, dia akan membantu habis yang bahan yang ini, sehingga dia nanti jadinya seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dedak wajib ya, wajib dia mengurai iya semuanya ya. Dia sebagai perangsang mikroba untuk berkembang biak semakin banyak. Ini kira-kira disimpan berapa lama? Itu tergantung bahannya Ibu. Kalau misalnya bahannya seperti ini, dia agak lembek ya. Kalau misalnya dia keras seperti ini, butuh waktu yang lama karena dia keras. Kemudian kalau dia seperti ini dibanding normal ini cepat, paling kurang lebih 2 minggu sudah jadi. Kalau yang keras? Itu bisa sampai 2 bulanan seperti itu kan keras ini jelami kemarin, jelami kopi. Itu butuh waktu 2 bulan. Kalau misalnya yang ada penyakit seperti ini, dia butuh waktu sekitar 2 minggu saja terjadi. Iya. Kalau pakai ini cangkang telur? Itu juga bisa itu organik. Bisa juga tidak itu. Iya. Tapi lebih baik dihancurkan dulu ya, untuk mempercepat proses dekomposisi. Iya. Terus ini disimpan di Mungkin kita bisa di dalam tanah, bisa masuk dalam karung, kemudian bisa kita pakai terpal saja seperti itu. Yang penting dia panas. Dan menciptakan kondisi panas. Misalnya yang paling bagus itu pakai terpal itu. Kita tetap pakai terpal. Kalau misalnya bahannya banyak, misalnya skala 1 ton pas 5 ton, kita mau buat banyak, lebih baik pakai terpal saja. Kalau misalnya skala rumah tangga, misalnya kalau di rumah, bisa pakai karung saja, atau ember bisa. Tapi itu berapa? berarti dia harus di dalam di ruang tertutup ya, tidak harus di luar seperti itu. Pokoknya dia tidak kena hujan, tidak kena cahaya langsung. Kemudian yang keempat di bawahnya. Tadi itu berapa? 4 kah? 4 minggu. 1 bulan. Iya. Bukan baru bukan masuk di karung. Iya. Di situ di. Lagi. Jadi dia sudah ini kita rasa kalau pakai tangan begini kita lihat dia sudah terangkat. Kita pastikan semua sampai di dalam ini semua sudah kena larutan. Kalau kita
kita genggam begini, dia bisa mekar kembali. Jangan sampai terkena. Kalau sudah begini, kalau ada kita punya, sudah bisa. Kalau ada kita punya apa baliho-baliho seperti ini, bisa ya terpaut, bisa langsung kita tutup dia. Kita tutup, kita tindis dari atas dengan kain. Nah, nanti bagaimana kita tahu bahwa ada proses dekomposisi? Nanti kita pegang di bagian atas terpal ini dia panas. Kalau dia panas, kita buka, kita aduk pakai skop atau kain. Kita aduk, selesai itu kita tutup. Itu berapa kali? 2-3 kali kan? Ya, 2-3 kali. Kalau masih panas lagi, kali kedua, setelah kita tutup kemudian beberapa hari kemudian, masih panas lagi, kita buka lagi. Kita aduk. Kapan selesai? Kalau sudah tidak panas lagi. Kalau saat kita buka, dia sebagian besar dia sudah. Terus kalau misalnya tidak ada baliho atau terpal, karung bisa, di ember juga bisa, tapi ember cat yang itu yang membedakan. Ada ini dia melewati proses dekomposisi karena ada empat yang tadi. Kalau ulat itu berarti dia tidak mengalami dekomposisi, tapi dia lebih ke pembusukan. Ada kan yang seperti itu toh, langsung tumpuk saja, akhirnya bau, tidak enak, ulat keluar. Mereka pikir bahwa itu sudah jadi, padahal sebenarnya tidak, itu pembusukan. Justru kalau ada ulat itu yang nanti bikin kita punya tanaman juga rusak. Bisa akar, bisa daun, apalagi kalau ulat dia sudah jadi kumbang, dia hajar lagi kita punya daun tanaman kok seperti itu. Terus kalau kita mau cepat, biasanya kita pakai daun-daun yang hijau. Kan masih cepat hancur ya. Oh, yang hijau Jadi kan yang hitam ini berarti tidak harus yang kering ya? bisa juga. Tapi kalau kita mau pakai yang cepat ya cepat. Yang hijau. Jadi kan biasanya kalau kan sampah-sampah kan yang kering banyak loh, daripada dibakar atau dibuang, kita manfaatkan saja. Efektivitas mikroorganisme. Itu kayak seperti apa? Apa ya contohnya? Bisa juga dalam karung, bisa juga di dalam tanah tadi. Kalau dalam tanah itu biasanya kita pakai alas juga, tidak langsung dengan tangannya langsung. Kita akan di tanah kan, tidak harus juga dengan tanah itu, harus pakai alas juga.